Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas KAP 19.2 ya. Jadi kita ketemu lagi di mata kuliah database server. Pada pagi hari ini, materi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan konsep database management system atau biasa orang menyebut DBMS. Apa itu database management system? Yaitu database yang sengaja nanti kita buat dalam bentuk sistem yang sudah nantinya mampu untuk dikelola ya secara aktif oleh pengguna, baik itu pengguna yang end user, programmer maupun analis atau database administrator. Jadi konsepnya nanti di dalam database management system kita nanti ingin mengenal bagaimana menyimpan database yang kemudian nanti dapat melayani kebutuhan dari pengguna yang menginginkan informasi dari database yang kita simpan. Nah, untuk bahan seperti biasa sudah kita siapkan di Classroom. Silakan nanti bisa dibuka di Classroom. Bahan materi yang sudah saya siapkan bisa nanti di-download atau hanya dilihat secara online juga boleh. Kemudian untuk yang belum masuk di kelas Siakat ya silakan login dulu supaya nanti kehadiran pada kesempatan pagi hari ini kuliah online dapat tercatat secara otomatis di sistem sehingga kehadirannya dapat direkap nantinya untuk absensi presensi kehadiran ya. Oke, langsung saja saya sampaikan materinya yang berkaitan dengan konsep database management system. Konsep DBMS atau database management system atau kalau diartikan sistem manajemen basis data SMBD. Definisi dari DBMS: kumpulan data yang saling berhubungan dan kumpulan program untuk mengakses data. Perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan basis data. Jadi definisi dari DMS ini sebuah software yang nantinya kita gunakan untuk mengakses dan mengendalikan dari basis data yang sudah kita ciptakan sebelumnya dalam sebuah sistem. Masih definisinya, satu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna.
Perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Jadi ketika basis data sudah dibuat, sudah diciptakan, tentunya kita menginginkan bahwa basis data itu dapat membantu banyak dari pekerjaan kita, khususnya ketika kita ingin mengambil informasi dari data-data yang sudah kita simpan di dalam basis data atau database. Nah, permintaan dari pengguna itu bisa bermacam-macam, bervariasi, dan waktunya kapan saja. Sehingga dengan seperti itu, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan sistem yang dapat mengakses secara langsung dari database itu, kemudian bisa memberikan layanan informasi ya kepada pengguna yang mereka inginkan, sehingga pada akhirnya ketemunya sistem ini mampu membantu pengguna untuk mengakses dari basis data dengan cara praktis dan efisien. Definisi berikutnya, sekumpulan program yang memungkinkan user untuk membuat, memanipulasi, dan mengelola basis data atau database untuk mencapai satu tujuan. Perangkat lunak yang menetapkan dan memelihara integrasi logis antara file ya, baik eksplisit maupun implisit. Jadi yang terjadi ketika basis data itu sudah kita buat, sudah kita susun, kemudian sudah kita isi dengan data-datanya, bagaimana kemudian dari pengguna atau user bisa memanipulasi dan mengelola. Dalam arti di sini memanipulasi itu untuk tujuan yang baik, yang tadi kita inginkan, yaitu yang efisien, yang praktis. Terciptalah sebuah program nantinya, di mana program itu memungkinkan ya pengguna untuk bisa membuat, memanipulasi maupun mengelola dalam bentuk yang nantinya bisa saja terjadi ada hubungan antar file. Database System Environment dapat kita lihat dalam gambar di samping ya, mengenai bagaimana bentuk dari tampilan ketika nanti kita membayangkan database system. Kita lihat di sini ada user sebagai pengguna ya, ataupun nanti programmer yang menciptakan aplikasi database-nya untuk bisa mengelola database dalam bentuk manajemen sistem. Ya ini ya. Dibuatlah ada aplikasi program atau query, di mana nanti di dalam aplikasi program itu dibuatlah software atau perangkat lunak yang mana nanti bisa digunakan untuk memproses queries ataupun program, yang mana di situ bisa kemudian mengakses dari database yang disimpan, baik itu database ya yang nantinya digunakan untuk penyimpanan ataupun database yang sengaja diciptakan untuk nanti melayani berbagai permintaan informasi yang dibutuhkan oleh user. Nah, dari susunan seperti ini, urut-urutan ini, inilah yang nantinya kita gambarkan sebagai DBMS system. Jadi di dalamnya tidak hanya ada database saja, tetapi database itu nanti juga dikendalikan oleh sebuah aplikasi yang biasanya dibuat dalam bentuk program,
kemudian program itu mampu kemudian nanti memanipulasi dari database itu sehingga user dapat mengakses database-nya. Feature yang nantinya bisa kita dapatkan ketika menggunakan DBMS. Yang pertama, ada keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Jelas karena dalam DBMS ada feature yang memungkinkan pemakai untuk selalu login, selalu melewati ada tahapan dari keaslian atau authentication. Jadi fitur yang pertama, keamanan, bisa untuk mencegah untuk siapa saja yang tidak berhak untuk masuk ke sistem. Yang kedua, independensi. DBMS menjamin independensi antara data dan program. Data tidak tergantung pada program yang mengaksesnya karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak tergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu diubah. Artinya apa? Database atau data yang sudah tersimpan dalam mode DBMS ketika diakses oleh user atau pengguna, tidak disyaratkan pengguna harus menggunakan program yang khusus. Tetapi begitu sebaliknya, ya, program yang digunakan tidak tergantung dari data yang diciptakan di dalam DBMS. Ambil contoh ketika kita mengakses web menggunakan PC dengan menggunakan handphone. Jadi independensi tidak tergantung dari program yang mengaksesnya ataupun dari database ya yang digunakan. Syarat utamanya yang penting di sini, user harus memiliki aplikasi yang bisa kemudian terhubung dengan DBMS. Ketika sudah terhubung dengan DBMS, di dalamnya dengan manipulasi dari programmer, data dapat dilihat oleh user. Kalaupun nanti database itu berubah, aplikasi juga bisa langsung mengikuti tampilan yang dirubah dari perubahan yang dilakukan oleh database administrator, pengelola dari DBMS. Fitur yang lain dari DBMS, kongruensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Ya, prakteknya kita sudah sering ya kita menggunakan misal WA. Di situ pengguna WA banyak sekali, tetapi semuanya dapat terlayani meskipun permintaannya itu berbeda-beda. Ada yang untuk mengirim gambar, ada yang pada saat bersamaan, ada yang mengirimkan pesan, ada yang membuka pesan, ada yang mengganti profil dan macam-macam, itu dapat dilayani. Ya. Kemudian fitur yang lain dari DBMS, integritas. DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Ya, jadi sistemnya selalu berusaha bagaimana kemudian data yang tersimpan di dalam DBMS tidak hilang, ya. Kalaupun itu nanti terjadi ada penghapusan, nanti ada peringatan yang mengingatkan pengguna ketika ingin menghapus itu, apakah kemudian nanti
data yang dihapus itu benar-benar akan dihapus di dalam database manajemen sistemnya. Tentunya hal ini tidak dibiarkan begitu saja oleh DBMS. Kalau kita tidak punya hak untuk menghapus, akan ditolak. Nah, ini usaha dari DBMS yang namanya integritas. Kemudian fitur yang lain dari DBMS itu ada pemulihan. DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali ke file-file data dalam keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau error atau gangguan, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Ya, jadi ini kelebihan atau fitur yang dimiliki oleh DBMS. Ketika terjadi nanti ada masalah baik itu hardware-nya maupun software-nya, data tidak serta-merta ikut rusak atau hilang, karena dia secara otomatis ya dijaga, dikembalikan ke data sebelumnya sebelum terjadi error. Kemudian ada kamus atau katalog sistem. DBMS menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari field-field data yang terkandung dalam basis data. Jadi data-data yang disimpan di dalam DBMS selain digunakan untuk menyimpan data, juga ada tempat untuk menjelaskan, untuk menguraikan maksud atau penjelasan dari kolom-kolom data yang kita gunakan untuk menyimpan. Itu fungsinya apa, nantinya prosesnya penyimpanannya harus bagaimana, bisa kita deskripsikan di situ dalam kamus atau katalog sistem. Sehingga ketika pengguna berikutnya atau pengelola data berikutnya itu membuka kembali database karena ini akan ada perubahan atau update dan macam-macam sebagainya, akan langsung tahu fungsi dari field-field data yang dibuat pada saat pertama kali database itu dibuat. Kemudian fitur yang lain lagi yaitu mengenai perangkat produktivitas. DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database. Misalnya report generator, pembangkit laporan, dan query generator atau pembangkit query pencarian informasi. Jadi di dalam sistem DBMS untuk melaporkan data-data yang sudah disimpan dapat dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan feature yang namanya report generator. Jadi laporan dari data-data yang disimpan dapat langsung dilihat, maupun kita ketika ingin mendapatkan informasi dari pengelolaan data yang ada di DBMS, dapat dicari data-data yang kita miliki itu dengan cara yang lebih efisien menggunakan query generator. Tetapi DBMS ternyata memiliki kerugian juga. Yang pertama, kurangnya ahli database. Nah, ini menjadi permasalahan sendiri. Tidak banyak yang memiliki kemampuan dalam mengelola database masuk dalam kategori ahli. Sedikit jumlahnya. Biaya pemrosesan data sangat tinggi. Jadi ketika kita mengelola data yang jumlahnya semakin lama semakin banyak, tentunya butuh biaya yang nantinya harus disiapkan untuk memproses data-data yang
tersimpan sangat banyak dalam tanda petik, ya, meskipun data yang tersimpan itu kita butuhkan, tetapi ternyata memproses data yang sudah kita simpan butuh biaya yang tidak sedikit. Pengadaan alat, pengadaan perangkat dan macam sebagainya itu mestinya biayanya juga lebih tinggi. Kebutuhan software dan hardware yang bertambah. Nah, tentunya dengan konsep database management system, karena yang dilibatkan tidak hanya tempat penyimpanan saja, tetapi termasuk kemudian bagaimana database itu dapat diakses, entah menggunakan jaringan kabel, jaringan wifi, ya, wireless, ya, ataupun kemudian mau dibuat modelnya online. Nah, tentunya dengan kebutuhan seperti itu kita dihadapkan nanti kebutuhan software dan hardware-nya juga ikut bertambah. Penggabungan dan pengamanan data mengikat pemakai untuk kalau kita menginginkan, ya, bisa mengakses DBMS itu, tentunya dari pengguna juga akan ada konsekuensinya. Memperoleh perangkat lunak yang mahal, yang memiliki kemampuan yang handal untuk bisa mengakses database itu juga akhirnya harganya mahal. Memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar, memperkerjakan dan mempertahankan staf database administrator. Ini jelas karena ahlinya itu sedikit. Otomatis ketika kita memperkerjakan atau memilih ahli itu juga harga yang ditawarkan tentunya juga mahal, tetapi kita harus pakai karena memang kebutuhannya memang harus menggunakan ahli dari database supaya nanti database management system yang kita ciptakan atau yang kita buat mampu atau bisa bekerja semestinya. Komponen dari DBMS pertama, hardware yang nanti akan melakukan proses dan pemrosesan dan penyimpanan database. Data, software sebagai interface, ya, aplikasi itu, ya, sebagai interface antara user dan database. User jelas pengguna. Ini komponen-komponen penting yang nantinya kita temukan ketika kita menciptakan DBMS. Kita melihat komponen yang pertama untuk user. Nah, user ini ada 3 macam, ada pemakai pada umumnya, ada pengguna dalam bentuk programmer, ya, ada di sini. Kemudian di sini sistem analis atau database designer atau DBA tadi. Sistem analis atau database administrator ini nanti yang akan memberikan saran-sarannya ketika DBMS itu akan diciptakan atau dibuat, yang kemudian nanti user yang tingkatannya sistem analis dan database administrator ini yang kemudian bisa mengelola, yang mengetahui skemanya dari DBMS. Nah, selanjutnya dari programmer ini yang menciptakan aplikasi yang kemudian nanti bisa digunakan oleh user semuanya, baik itu sistem analis, database administrator, programmer maupun user, end user, pengguna. Dengan cara bagaimana menggunakan aplikasi untuk membuat program, ya, diciptalah aplikasi-aplikasi pemrograman itu sehingga dapat berinteraksi dengan database dengan cara yang praktis dan mudah. Nah, end user ini
yang nanti mendapatkan informasi yang diinginkan dari apa yang diciptakan oleh DBA atau database administrator dan pembuat aplikasinya, yaitu programmer. Sehingga nanti apa yang ada di dalam database management system ya, ini wujudnya berupa perintah, berupa software yang bisa mengakses ke database secara umum. Komponen fungsional lebih terperinci lagi. Sebuah DBMS atau database management system umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional atau modul seperti file manager, database manager, query processor, DML precompiler, dan DDL compiler. Komponen fungsional yang file manager mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Ya, jadi file manager itu nanti yang akan mengakses secara langsung di dalam disknya, harddisknya, penyimpanannya, dan struktur yang nantinya akan digunakan untuk bisa menampilkan informasi yang tersimpan. Kemudian database manager yang menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Jadi ini ketemunya nanti dengan datanya. Bagaimana kemudian data itu bisa diakses, bentuk tampilannya nanti seperti apa, query apa saja yang nanti akan bisa diterima oleh database sistemnya. Itu fungsi dari database manager. Sedangkan query processor menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Jadi query processor ini fungsinya sebagai perantara antara database manager dengan database-nya. Bentuknya apa? Dalam bentuk bahasa query, yang mana bahasa query itu menjembatani, ya, menjadi perantara sehingga mudah dimengerti oleh database manager. DML precompiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi ke pemanggil prosedur normal dalam bahasa induk. Ya, jadi merubah, ya, mengkonversi perintah DML menjadi bahasa yang dimengerti, bahasa induknya. Jadi pada umumnya kita menggunakan bahasa itu bahasa tingkat tinggi, tetapi yang dipakai atau yang digunakan oleh sistem itu biasanya bahasa tingkat rendah. Dengan demikian kemudian supaya nanti bisa bahasa itu berubah menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin, maka perlu yang namanya DML precompiler. Kemudian DDL compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Jadi perintah-perintah DDL dalam bentuk bahasa seperti itu tadi akan dijadikan tabel atau menjadi tabel yang kemudian ada keterangan yang melengkapi dari tabel tersebut. Kemudian tabel itu kemudian disimpan dalam metadata yang nantinya tersimpan juga di dalam kamus data.
Nah, menyinggung masalah bahasa yang dipakai di dalam DBMS itu tadi, ada 3 bahasa yang dipakai, yang digunakan dalam DBMS. Yang pertama yaitu Data Definition atau Description Language, atau sering orang menyebut DDL. Berikutnya lagi ada Data Manipulation Language atau DML. Kemudian yang ketiga, Device Control Media Language atau DCML. Penjelasan dari bahasa DDL atau Data Definition Description Language. Untuk mendefinisikan struktur data, antara lain perintah yang digunakan untuk membuat tabel baru, misal create, di mana terdefinisi komponen atau field data dengan tipe dan panjang. Mengubah indeks, reindeks, agar setiap record dalam satu file data dapat diakses melalui indeksnya. Mengubah struktur, modify structs ya, dari file data dan sebagainya. Komponen bahasa ini banyak digunakan oleh para administrator basis data pada saat merencanakan atau membangun file-file basis data. Jadi jelas ya, DDL itu kita gunakan bahasa ini nanti untuk menciptakan tabel baru. Biasa dipakai perintahnya namanya create. Membuat indeks baru pakai indeks, reindeks, ataupun merubah struktur dari tabel yang dimiliki, modify structure ya, atau modify struct. Contoh penggunaan perintah data definition atau description language DDL. Create tabel mahasiswa kurung buka nim char kurung buka 7 kurung tutup koma, nama kurung buka char 30 kurung tutup, kelas char kurung buka 6 kurung tutup lagi. Artinya perintah ini digunakan untuk membuat tabel yang namanya mahasiswa dengan field atau kolom nim yang lebarnya 7, nama lebarnya 30, tipenya karakter, kelas tipenya karakter, lebarnya 6. Hasil kompilasi DDL berupa tabel disimpan dalam sebuah file, disebut juga data dictionary atau kamus data atau data directory. Kamus data adalah sebuah file yang berisi metadata. File ini yang dikonsultasi sebelum data yang sebenarnya dibaca atau dimodifikasi oleh sistem basis data. Berikutnya bahasa DML atau Data Manipulation Language. Bahasa yang dipakai untuk memanipulasi data, yaitu antara lain mengambil data dari basis data, list, atau bisa juga dipakai yang lain, perintahnya display. Mengambil data ke dalam basis data, menambah, insert, dan juga append. Meremajakan data yang ada dalam basis data, misal update. Menghapus data yang tidak diperlukan atau delete. Mengurutkan data, sort. Menghitung frekuensi data, count. Mencari data, seek, dan find. Jadi DML, kalau kita menginginkan manipulasi data, jadi data sudah kita punya ya, sudah dimiliki. Kalau ingin dimanipulasi dengan cara diperbaiki, diurutkan, ditambah, dihapus, gunakan bahasa yang namanya DML atau
data manipulation language. DML atau data manipulation language bisa juga nantinya menggunakan yang namanya query. Dalam hal ini query ini statement yang ditulis untuk mengambil informasi. Bagian dari DML yang menangani pengambilan informasi disebut bahasa query. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahasa query masuk dalam bahasa DML atau data manipulation language. DML dapat dibedakan atas dua macam, yaitu DML prosedural dan DML non prosedural. Yang dimaksud DML prosedural ketika data akan dimanipulasi, maka perintah harus disertai dengan perintah-perintah bagaimana data diakses dari file database. Perintah DML prosedural biasanya termuat dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level programming language. Misalnya COBOL, C, C++, dan sebagainya. Pada DML non prosedural, data dapat dimanipulasi langsung tanpa harus memerintahkan bagaimana data dibaca dari file. Perintah DML non prosedural biasanya digunakan dalam bahasa-bahasa DBMS seperti DBIS, Access, Paradox, FOGPRO, SQL, dan lain sebagainya. Berikutnya, bahasa yang ketiga, Device Control Media Language atau DCML. Komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mengatur perekaman atau penyimpanan data secara fisik. Komponen bahasa DCML digunakan oleh operator-operator sistem basis data di dalam mengatur file-file data secara fisik. Perintah-perintah yang termuat dalam komponen ini antara lain perintahnya merekam, write record, dan create table. Menghapus, drop, dan delete table. Level abstraksi. Yang pertama ada level eksternal atau external level, atau level pandangan view level. Yang kedua, level konseptual, conceptual level. Level internal, internal level, atau level fisik, physical level. Di atas ini masuk dalam kategori level abstraksi yang eksternal. Ini yang internal. Untuk yang eksternal, user 1, user 2 maupun user 3 memandang dari database itu bisa berbeda-beda sesuai dengan konsep yang diinginkan. Sedangkan internal yang berada langsung di dalam sistem tentunya nanti akan berbeda yang dilihat dengan yang nantinya akan disampaikan kepada user atau pengguna. Level eksternal atau external level atau level pandangan, level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda dari user yang lain. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya.
Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalnya, untuk data hari, secara fisik data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3. 1 itu Minggu, 2 Senin, 3 Selasa, dan seterusnya. Sedang user melihat data dalam bentuk teks nama hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi secara fisik di dalam database untuk menyimpan dari hari itu tidak tertulis dalam bentuk tulisan Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya, tetapi disimpan dalam bentuk angka. Misal aja ini kodenya 1 untuk mewakili Minggu, 2 untuk Senin, 3 Selasa, dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Jadi user ketika mendapatkan data, misal bertransaksi dengan sistem misal di supermarket gitu yang dilihat oleh user saat pertama kali melihat itu sepertinya penyimpanannya dijadikan hanya satu file. Tapi secara fisik bisa saja dalam transaksi itu melibatkan beberapa file yang dihubungkan. Level ini merupakan level abstraksi data tertinggi yang menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database. Hal ini disebabkan beberapa pemakai database tidak membutuhkan semua isi database. Jelas ya, jadi kita memiliki secara fisik ada 10 kolom, tetapi ketika user mengakses hanya butuh 3 kolom saja. Memungkinkan itu bisa diberikan. Jadi tidak secara keseluruhan dari data yang tersimpan diberikan kepada user, tergantung permintaan dari user. Sehingga pada level eksternal ini setiap user bisa berbeda-beda tampilannya atau hasil outputnya, tergantung yang dibutuhkan oleh user. Level konseptual atau conceptual level. Level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, di mana diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database atau DBA memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Level internal atau internal level atau level fisik atau physical level. Level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, atau bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Jadi user tidak dilibatkan secara langsung di sini, tetapi user dapat mengakses beberapa informasi yang ada di dalam database-nya. Struktur logic seperti yang tadi dilihat, ketika user ingin mengakses dari database yang wujudnya data, antara user satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Misal yang pertama ini membutuhkan ada nomor mahasiswa, nama, alamat, jenis kelamin. Sedangkan untuk user yang kedua hanya membutuhkan nomor mahasiswa, nama, agama, dan hobi. Jadi jelas berbeda yang diinginkan. Tetapi DBMS mampu atau bisa melayani itu semua. Dengan cara nanti bagaimana? Dibuatlah aplikasi
yang memudahkan user untuk bisa melihat data yang tersimpan di dalam DBMS. Nah, user posisinya pada level eksternal. Nah, level konseptualnya dibuatlah perantara, ya, penghubung oleh programmer yang memungkinkan kemudian nanti user dapat melihat data-data yang diinginkan itu. Sedangkan level internal, penulisan dari data yang nanti akan ditampilkan sengaja dibuat berbeda dengan yang nanti akan dilihat oleh user. Bisa saja di dalam level internal, penulisan dari judul kolom itu bisa saja berbeda. Meskipun pada akhirnya judul itu masih bisa diakses, tetapi dengan judul kolom yang berbeda. Nah, itu tergantung dari programmernya yang ada di level internal. Pengguna database atau database user. Pertama ada pengguna naif atau naive user. Pengguna unsophisticated yang berinteraksi dengan sistem menggunakan satu program aplikasi, biasanya antarmuka dalam bentuk formulir yang dibuat programmer aplikasi. Kemudian database user yang lain yang berikutnya ada programmer aplikasi atau application programmer. Profesional komputer yang membuat program aplikasi yang memanipulasi data dengan DML. Tool apa yang digunakan? RAP atau Rapid Application Development, yang kemudian memungkinkan programmer aplikasi membuat formulir dan laporan tanpa menulis program. Jadi instan semuanya. Programmer sekarang dengan mudahnya kemudian menciptakan aplikasi yang bisa mengakses database tanpa menuliskan skrip yang panjang. Kemudian pengguna database yang lain, sophisticated user, yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, biasa menggunakan bahasa SQL. Ada lagi specialized user, pengguna sophisticated yang menulis apakah atau aplikasi basis data yang tidak cocok untuk kerangka kerja pemrosesan data tradisional, biasa berupa komputer. Kemudian ada lagi computer aided design system atau CADS, sistem yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian. Sistem yang menyimpan data dengan tipe data kompleks, misalnya data grafik dan data audio. Selanjutnya database administrator atau DBA. Menentukan skema, membuat skema basis data dengan mengeksekusi kumpulan pernyataan di divisi data dalam DDL. Menentukan struktur penyimpanan dan metode akses. Memodifikasi skema dan organisasi fisik dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Memberikan otorisasi akses untuk akses data. Perawatan rutin sistem basis data atau membackup basis data, monitoring kinerja hardware, software, dan juga yang lain sebagainya. Jadi ini tugas-tugas penting atau tugas pokok dari database administrator atau DBA ya.
menentukan sekali database itu kemudian nanti kedepannya bisa berjalan atau tidak. Karena kalau database administrator tidak memiliki kemampuan seperti ini, DBMS tidak akan bisa jalan atau tidak akan bisa jadi. Karena dari database administrator lah data itu kemudian dapat kita akses dengan membagi hak-hak lewat database administrator kepada user yang berhak. Dan seorang database administrator ya tidak juga kemudian pekerjaannya hanya sekedar mengelola database secara umum ya, tetapi juga ada perawatan rutin. Nah, yang namanya rutin ini yang agak repot. Nah, biasanya oleh database administrator diakali dengan cara dibuat ada auto backup otomatis di saat-saat tertentu. Kalau memang pergerakan data itu atau perubahan data itu cepat, bisa jadi diputuskan setiap hari akan dilakukan yang namanya backup. Karena nasabahnya atau pemakai pengguna dari sistem itu banyak sekali sehingga rawan kalau nanti datanya itu hilang. Makanya dari database administrator untuk menjaga supaya database data itu aman, dia melakukan kegiatan perawatan rutin. Itu tadi materi berkaitan dengan konsep database management system. Jadi poin yang kita catat di sini atau yang kita bisa ambil dari sini yaitu ketika database sudah kita siapkan, sudah kita buat ya dalam bentuk yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan, bagaimana selanjutnya untuk bisa database itu melayani dari pengguna yang menginginkan informasi yang didapatkan dari pengelolaan data yang kita sudah atur dalam bentuk sistem seperti itu, maka ciptakanlah yang namanya database management system atau DBMS, atau yang nantinya kita akan gunakan pada materi ini yang database server. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kepada semua mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan ini sampai usai, saya ucapkan terima kasih dan juga sudah ikut berkomentar ya di Siakat maupun di chat YouTube-nya. Kalaupun nanti ada yang masih belum jelas, bisa dilanjutkan pertanyaan-pertanyaannya nanti di Classroom, di informasi pertemuannya, sehingga nanti kita bisa sharing jawabannya kepada teman-teman yang lain. Nah, semoga pertemuan kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik, amin. Terima kasih, saya tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.